Apa? Ya, huruf A. Baik. Huruf A, para paslon masih disegel. Harap diperhatikan, pertanyaan hanya satu kali. Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian? Jawaban harap merujuk pada kasus-kasus konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Waktunya adalah 2 menit dimulai dari perkataan pertama. Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran HAM. Misalnya, penahanan terhadap tersangka memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya, ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah prosedur hukum yang memang harus dilakukan dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Yang kedua, mungkin calon tersangka tidak melarikan diri. Dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, pendidikan hukum yang melanggar prosedur, ya silakan, ada mekanisme yang bisa kita tempuh lewat pra-peradilan misalnya. Jadi sekali jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin Pak Yai bisa menambahkan. Cukup. Waktunya masih ada. Ya. Mau ditambahkan paslon 01? Saya tidak menambah. Saya mendukung pernyataan Pak Jokowi. Allah. Baik, kita langsung saja kepada paslon langsung cukup lalu. pendukung 01. Kita langsung pada paslon 02. Silakan menanggapi jawaban dari paslon 01. Waktunya 1 menit. Kami ingin bertanya bahwa Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh, kalau ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon nomor 1, itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan Pak, ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil ya, juga menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Pak. Jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat, dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan, mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan. Waktunya habis Pak Prabowo. Selanjutnya langsung dari paslon 01 menanggapi tanggapan paslon 02. Waktunya 1 menit. Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Harap tenang. Silakan dilanjut Pak. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja ke aparat hukum. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau ada, ini negara hukum. Kalau ada bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini.
Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Waktunya habis Pak Jokowi, waktunya habis. Dan dengan berakhirnya waktu tadi berarti kita sudah selesai dengan tema hukum. Saya perlu ingatkan kepada para pendukung paslon, untuk para pendukung paslon serta hadirin, tepuk tangan ataupun yel-yel hanya bisa dilakukan setelah selesai. Kita biarkan paslon kita bicara dan terdengar dengan jelas. Karena audiens adalah bukan hanya di ruangan ini. Saya minta kita semua menghormati itu. Imam. Ira, terima kasih. Dan sekarang kita segera menuju ke tema yang lain, yaitu hak asasi manusia. Dan sesuai dengan hasil pengundian yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, kita akan sama-sama memulai dari 02. Dan beberapa saat lagi kita akan segera memulai dan Ira akan tetap memandu jalannya debat pada segmen kali ini. Ira? Ya, silakan. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno mengambil salah satu. Ira, amplop E. Baik, saya tunjukkan kepada para paslon dan ini masih tersegel. Untuk HAM pertanyaan pertama. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik. Namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah-masalah ini? Waktunya adalah 2 menit dimulai dari perkataan pertama. Silakan. Tadi saya sudah katakan, dalam sistem bernegara, seorang kepala negara disebut chief executive, kepala eksekutif. Berarti seorang kepala negara, presiden adalah, tadi saya sebut, chief law enforcement officer. Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karena itu, saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum. Saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun. Jadi intinya adalah aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. Jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang, saya akan pecat. Demikian. Bapak, dalam kunjungan ke 1000 titik lokasi bertemu masyarakat, saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris. Bahwa ada kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam di mangrove, di hutan bakau. Beliau dipersekusi, dikriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau. Dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik. Sementara kasus-kasus yang berdampak kepada masyarakat orang-orang kecil, wong cilik, tidak ditangani dengan baik. Di bawah Prabowo Sandi, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka. Jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan, tapi melindungi kawan. Kita pastikan hukum ini tegak lurus. Supremasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Di bawah Prabowo Sandi, HAM akan kita tegakkan dan ini harga mati buat kita, adil makmur bersama Prabowo Sandi. Langsung saya ke paslon 01. Silakan menanggapi jawaban paslon nomor 02. Waktunya 1 menit. Keragaman, perbedaan-perbedaan, baik beda suku, beda agama, beda adat, beda tradisi, beda bahasa daerah adalah sudah menjadi sunatullah. Sudah menjadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia. Dan aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan. Aset terbesar bangsa ini adalah persatuan. Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan. Oleh sebab itu, saya selalu mengajak, marilah kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita, menjaga ukhuwah watoniyah kita. Karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini. Kalau memang ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi tadi. Ya, gampang sekali, laporkan, saya akan perintahkan
tindak tegas pelaku tersebut. Waktunya habis. Silakan paslon 2 menanggapi tanggapan paslon 01. Waktunya 1 menit. Bapak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh. Yang kami sampaikan adalah cerita-cerita yang kami tampung dalam kunjungan kita bertemu dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. Hak asasi manusia kita pikir definisi-definisi yang besar, tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapatkan lapangan pekerjaan seperti dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2, bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Itu yang ingin kami hadirkan. Kami ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya. Rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Mereka menginginkan mata pencaharian dan biaya hidup yang terjangkau. Prabowo Sandi akan berpihak kepada rakyat. Prabowo Sandi akan memastikan bahwa HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan terhadap mata pencaharian yang baik. Demikian Bapak Presiden. Ya, kita boleh tepuk tangan bersama-sama untuk sesi pertama tema HAM. Dan kini kita akan langsung masuk ke sesi kedua masih dengan tema hak asasi manusia. Kini giliran paslon 01, Imam silahkan mendekat. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, kami persilahkan memilih satu lagi. Tolong tunjukkan. Dapat huruf apa, Mam? C. Ditunjukkan, Mam, supaya lebih jelas. C, Bapak. Amplop C, Ira. Amplop C, baik. Amplop C masih tersegel. Saya akan buka. Paslon 01. Kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi terkait dengan kesejahteraan, fasilitas publik, serta hak-hak politik. Bagaimana Anda memahami isu disabilitas dan apa program Anda untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas? Waktunya 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Setelah keluar undang-undang mengenai penyandang disabilitas di tahun 2016, saya melihat bahwa paradigma terhadap kaum disabilitas ini sudah berubah. Yang sebelumnya adalah bantuan sosial, adalah kedermawanan yang harus kita berikan kepada mereka, tetapi yang sekarang dengan undang-undang yang baru, kita melihat paradigmanya adalah pemenuhan hak-hak. Pemerintah, kita sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan hak itu, baik pemenuhan hak untuk pekerjaan, untuk perumahan, untuk fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas, meskipun juga baru beberapa kota, tetapi sudah kita mulai. Kemudian juga yang berkaitan dengan kesetaraan. Bisa saya berikan contoh. Di dalam event ASEAN Para Games, ini event disabilitas terbesar di Asia, kita juga memberikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di ASEAN Games. Contoh misalnya, yang mendapatkan emas dapat 1,5 miliar, yang dapat perak bisa kita berikan bonus 500 juta, yang dapat perunggu kita berikan bonus 250 juta, sama seperti atlet-atlet yang berlaga di ASEAN Games. Artinya bahwa kesetaraan itu betul-betul kita berikan kepada kaum disabilitas yang mulai sekarang ini kita terus perhatikan Waktunya mereka. habis, Pak Jokowi. Silakan paslon 02 menanggapi jawaban paslon 01. Waktunya ada 1 menit. Silakan, siapa yang akan menjawab? Dimulai dari perkataan pertama. Zulfan Dewantara, seorang teman difabel yang kami temui, adalah inspirasi Prabowo Sandi. Beliau bukan mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja.
Beliau menjadi mentor bisnis online dan ratusan murid. Kesetaraan tadi bukan hanya kesetaraan akses infrastruktur atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tapi juga akses untuk bisa maju, mendapat peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Prabowo Sandi berkomitmen, kita akan memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel hidup untuk memenuhi potensinya. Mereka bukan menjadi beban sama sekali. Mereka tidak butuh belah kasihan. Mereka butuhkan kesetaraan. Memastikan agar mereka bisa mendapatkan peluang lapangan pekerjaan, peluang untuk hidup yang lebih baik, dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera. Terima kasih. Para paslon perlu saya ingatkan, yang diberi tanggapan adalah dari paslon lainnya. Saya lanjut kepada paslon 01, tolong ditanggapi yang dikatakan oleh paslon 02. Waktunya adalah 1 menit dari sekarang. Silakan Pak. Ya, saya kira contoh-contoh seperti yang disampaikan Pak Sandi tadi banyak sekali. Tidak hanya di satu bidang, tapi banyak bidang kaum disabilitas itu betul-betul sekarang ini sudah setara. Artinya kita sangat menghargai semua prestasi yang telah mereka kerjakan dan juga hasil-hasil karya yang telah mereka kerjakan. Saya kira tadi Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Sandi mirip-mirip yang sudah saya sampaikan tadi. Cukup. Waktunya masih ada, mau dimanfaatkan paslon 01? Iya, saya kira yang penting lagi membangun budaya masyarakat untuk memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas, menyamakan perlakuannya baik disabilitas maupun non-disabilitas. Nabi sendiri pernah ditegur oleh Allah ketika Waktunya habis, Pak Maruf, waktunya habis. Kita boleh tepuk tangan. Ini adalah selesai tema yang kedua, hak asasi manusia. Dan penonton, pendengar serta warganet, usai jeda kami akan kembali masuk ke dalam segmen perdalaman visi dan misi masing-masing pasangan calon. Namun kali ini di bidang korupsi dan terorisme. Sekali lagi ini adalah debat dan bukan pidato. Adu gagasan, pemikiran dan argumentasi harusnya kita saksikan kembali. Tetaplah bersama kami di debat pertama Capres Cawapres. Harusnya kita saksikan kembali. Tetaplah bersama kami di debat pertama Capres Cawapres 2019. Memilih orang yang mau presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD. Artinya kalau kita bisa bergaul dengan orang-orang seperti ini kan luar biasa, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi fungsinya kita berguru itu untuk merubah diri kita. Fungsinya kita berinteraksi dengan ahli ilmu itu untuk merubah adab-adab kita. Dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal, Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari ayahnya Imam Ahmad bin Hambal, lalu beberapa perawi di atas beliau, itu dikatakan tidak ada orang yang adab, akhlak, ibadah, perangainya lebih mirip dengan Alqamah dibanding Ibrahim An-Nakhai. Jadi tidak ada seorang pun yang akhlaknya, cara bicaranya, sopan santunnya, tutur katanya, lembutnya, baiknya, jujur, Alqamah dibanding Ibrahim An-Nakhai. Dan tidak ada seorang pun yang adabnya, ibadahnya, imannya, tutur katanya, lisannya lebih mirip dengan Abdullah bin Mas'ud dibanding Alqamah.
Lalu closingnya, dan tidak ada seseorang yang adabnya, akhlaknya, ibadahnya yang lebih mirip dengan Nabi SAW dibanding Abdullah bin Mas'ud. Dibanding Abdullah bin Mas'ud. Apa rahasianya? Karena Ibrahim An-Nakhai berguru dengan Alqamah. Alqamah berguru dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berguru dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu buktinya. Jadi nggak ada orang yang se-copy paste-nya Alqamah seperti Ibrahim An-Nakhai. Dan tidak ada orang yang meng-copy paste Abdullah bin Mas'ud seperti Alqamah. Dan tidak ada yang meng-copy paste Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud. Hadirin, Abdullah bin Mas'ud alim besar. Mantap pedasnya, khas aroma terasinya. Ulek, gak pakai rokok. Ulek, mantap pedasnya. Enaknya ngopi nih. Mending coklat nih. Coklatas, chocolate coffee. Larutkan kesibukan dan aktivitas nonstop dengan paduan nikmatnya coklat Italia dan mantapnya kopi. Bikin rileks, jadi refresh. Ini coklat kopi, bukan kopi coklat. Mamma mia lezatos. Kenapa pilih Antangin? Antangin benar-benar herbal. Antangin bablasin angin. Kenapa pilih Antangin? Antangin benar-benar herbal. Antangin bablasin angin. Kenapa pilih Antangin? Antangin benar-benar herbal. Antangin bablasin angin. Bocor itu menyusahkan. Sejak itu saya pakai No Drop secepatnya. No Drop kuat, elastis, dan tahan lama. No Drop, no bocor-bocor. No Drop. Bocor itu merugikan. Bocor ngerebus ke semua barang dagangan dan jadi rusak. Sejak itu saya pakai No Drop secepatnya. No Drop, no bocor-bocor. No Drop. Nutrif Benecol bantu turunkan kolesterol. Plant stanol esternya membantu turunkan kolesterol dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Panas dan debu, tantangan sehari-hari buat kulit wajah. Men's Biore Cool Oil Clear, wajah bersih hingga pori. Refresh semangat lo, Men's Biore Cool Oil Clear. Pertama di Indonesia, dispenser baru Duo Galon, desain tempered glass, eksklusif dan elegan, praktis, bisa memilih galon atas atau bawah. Stainless steel tank dan pipa antibakteri melindungi air minum dari kuman dan bakteri, jamin lebih higienis. Teknologi Duratank lebih cepat panas dan hemat listrik. Water dispenser eksklusif, sehat dan praktis, santai. Ada Sunken. Rujika hadir dengan kualitas dan teknologi terdepan sebagai solusi total sistem perpipaan di Indonesia. Rujika, di mana air mengalir sampai jauh. Sang legenda kembali berlaga di atas ring. Pertarungan sulit melawan petinju berbakat, cepat dan kuat. Duel yang akan mengundang perhatian publik showbiz tinju dunia. Pacquiao versus Bruno. Minggu 20 Januari, live World Boxing di TV One. Sekarang bangun infrastruktur tapi nggak ada pertumbuhan ekonomi. Percayalah, ekonomi kita itu akan bangun. TV One, kami kabarkan, Anda putuskan. Serta
anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ya, penonton, pendengar, dan warganet dimanapun Anda berada, kita sama-sama kembali di sebuah suasana luar biasa, yaitu debat pertama pasangan Capres dan Cawapres 2019. Dan sekarang kita masuki ke tema korupsi dan nepotisme. Korupsi dan terorisme. Dan peraturannya masih tetap sama dengan segmen sebelumnya. Dan pertanyaannya, sekali lagi kami mengingatkan, hanya akan kami bacakan sebanyak satu kali. Kami berharap dalam debat kali ini, narasi kuat dan fundamental hadir di tengah ruang publik. Di meja saya sudah ada 5 buah amplop dari huruf A hingga huruf E. Kemudian pilihan akan diambil kembali oleh masing-masing paslon dan akan dibantu oleh Ira Kusno. Ira, menuju yang pertama ke pasangan 01. Kami persilakan. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, silakan siapa yang mau mengambil? Saya ditunjukkan, Pak. Ya. A. Amplop A. Saya langsung ambil amplop A. Ini amplopnya masih tersegel dan saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Baik, saya hanya bacakan sekali, mohon diperhatikan. Untuk menduduki jabatan publik, seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa strategi Anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini? Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis kepada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan-jabatan politik, perlu sebuah penyederhanaan sistem di dalam sistem kepartean kita, sehingga pemilu menjadi murah. Pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya pemilu, sehingga kita harapkan kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi. Dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik. Dan kita harapkan dengan rekrutmen ini, jabatan-jabatan, baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu gubernur, dan seterusnya, kita akan mendapatkan putra-putri terbaik, karena memang rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat. Dan sekarang sudah kita lakukan. Contoh, rekrutmen ASN kita, PNS kita, dilakukan secara terbuka. Semuanya bisa cek. Hasilnya juga bisa cek. Anak saya bisa diterima di situ, karena memang tidak lulus. Makasih. Waktu habis, kami persilahkan paslon 02 menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, jadi kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret, praktis, dan segera. Sebagai contoh,
bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya 8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya kira seorang kepala pemerintah eksekutif kalau benar-benar niat untuk memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian kita potong semua kebutuhan-kebutuhan kampanye. Sebagai contoh, TV adalah milik rakyat dunia maya. Jadi nggak boleh kita terlalu banyak bayar untuk muncul di TV. Demikian juga radio, demikian juga baliho-baliho di kota-kota itu harus. Waktunya habis. Ya, Pak. terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kembali ditanggapi, waktunya 1 menit. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berbasis kompetensi dan bukan finansial itu menjadi kunci. Saya berikan contoh, saya sendiri pada saat pemilihan wali kota, saya betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Ke partai pun, waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta, saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu. Ketua partai, pendukung pun juga tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Memerlukan proses yang panjang. Artinya apa? Pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan. Bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik tanpa mengedepankan finansial. Waktunya habis. Sebelum kami melanjutkan, kami mengingatkan untuk para pendukung, khususnya 02, mohon kami berharap saling menjaga dan saling menghormati. Dan selanjutnya, kami akan menuju ke sesi 2 tema korupsi, dan kami persilakan Ira menuju ke paslon 02. Pak Prabowo, Pak Sandi, silakan yang akan mengambil. Ditunjukkan Pak Sandi ke kamera. Ya, saya bisa minta. Amplop D. D. Baik, masih tersegel. Mohon disimak, saya hanya bacakan 1 kali. Birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk memenuhi hak-hak warga, dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Bagaimana langkah-langkah Anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi? Waktunya 2 menit. Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri, para birokrat-birokrat itu kurang. Tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini, pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Kemudian bertanya, uangnya dari mana? Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10%, bahkan lebih rendah. Saya akan kembalikan ke minimal 16% tax ratio. Berarti kita akan dapat mungkin minimal 60 miliar dolar lebih. Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri. Saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin